Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada hari ini kita akan podcast mengenai Enviro News, yang dimana kita akan membahas mengenai seputar teknik lingkungan Institut Teknologi Kalimantan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan, mahasiswa program studi teknik lingkungan angkatan 2021. Dan pada hari ini juga kita telah kedatangan star yang sangat spesial, yaitu Ibu Yani selaku koordinator program studi teknik lingkungan. Mungkin Bu bisa dijelasin nih Bu mengenai profil dari Bu Yani, perjalanan hingga menjadi koordinator program studi teknik lingkungan ITK itu gimana sih Bu? Oke Kak Wilda, terima kasih. Halo semua, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama saya Chandra Suryani Rahida Putri, BSc MSc. Saat ini saya menjabat sebagai koordinator program studi teknik lingkungan ITK mulai dari tahun kemarin ini ya. Nah, kalau mau cerita S1-nya dulu di mana gitu Iya, Bu. mungkin ya. S1-nya sesungguhnya saya bukan orang teknik lingkungan nih Kak. Oh, ternyata bukan dari teknik Ternyata lingkungan. bukan nih ya. Oh. Cuman waktu S1 saya tuh mengambil teknik kimia di National Cheng Kung University di Taiwan. Dan saat itu ada mata kuliah yang mengenai kita bagaimana memaksimumkan sebuah produksi ini. Tapi setelah itu saya kepikiran lah, kita memikirkan produksi ini ya. Cuman limbahnya nih kemana? Limbahnya siapa yang ngatur gitu kan ya. Nah disitulah akhirnya setelah lulus dari S1, kalau mau tebak tahun berapa coba Kak? Tahun 2000. Tahun tit, gitu ya, biar gak kelihatan tuanya ya. Ya, jadi saya lulus di tahun 2013, lulus S1 gitu ya. Dan di tahun 2013 itu saya baru akhirnya, loh ini kenapa ya kita nggak mikirin masalah limbah gitu. Akhirnya lah dilanjut di 2013 itu saya ngambil ke teknik lingkungan di universitas yang sama, National Cheng Kung University Taiwan. Dan ini ngambil teknik lingkungan selama 1 tahun. Selama 1 tahun aja Bu Satu ya? tahun aja, jadi Alhamdulillah. percepatan. Karena pas itu nantang sih saya nantang supervisornya ya. 1 tahun boleh nggak Pak? Oh boleh kalau kamu bisa gitu ya. Nah untuk fokusannya saya mengambil di pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran Iya, udara. karena kenapa kalau ngambil ke sana, saya concernnya adalah di Indonesia ini sebenarnya masih jarang sih yang membahas tentang udara. Karena udara matematik banget. Betul banget sih Bu. Matematis banget. Jadi kita pasti sedikit sekali yang masih berkutat di udara, tapi yang saya rasakan yang ada di udara itu pasti akan kembali ke tanah dan air gitu ya. Betul Makanya saya ngambil ke yang udara. Udara. Gitu. Nah sekarang mulai tahun lalu, di Februari tahun lalu, saya dikasih tanggung jawab gitu untuk mengkoordinator si program studi teknik lingkungan gitu Kak Wildan. Keren banget ya perjalanan dari Bu Yani, kuliah jauh-jauh di luar negeri, di Taiwan, S1 hingga S2-nya, dan akhirnya berkecimpung di dunia lingkungan yang awalnya tentang teknik kimia, kemudian ke teknik lingkungan, dan hal ini berdampak tentunya terhadap lingkungan yang ada di Indonesia tentunya ya Bu ya. Oke, keren sekali nih, beri tepuk tangan dong untuk teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja Bu ya ke sesi pertanyaan, supaya teman-teman ini tahu nih Bu, apa sih program studi teknik lingkungan itu? Nah, jadi Bu, untuk pertanyaan pertama nih Bu, apa sih Bu program studi teknik lingkungan itu, dan gimana sih Bu sejarah terbentuknya program studi teknik lingkungan di ITK ini? Ya? Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya ini kalau saya ngomong sejarah ini agak susah karena saya di sini di ITK sendiri di tahun 2018, tapi TLITK terbangun sebelum saya di sini. Tapi saya ceritakan aja ya. Iya, nah, jadi di tahun 2017 waktu itu ya. Di tahun 2017 kami termasuk seingat saya ada 13 atau 14 prodi pertama di ITK gitu. Karena kalau di TL ini kan kalau dari Mas Wildan sendiri NIM-nya ada 13-nya ya, berarti prodi ke-13 ya kan yang ada gitu. Nah, ini untuk menangkap bahwa banyak isu lingkungan di Kalimantan sendiri yang harus diselesaikan gitu ya. Di sini banyak tambang, banyak migas gitu yang akan berdampak kepada lingkungan, dan pengelolaannya nih kan yang namanya teknik pasti ke arah rekayasa ya. Betul. Jadi bagaimana kalau ada limbah kita mengelola limbah tersebut, dan kemudian jadi kita lebih ke arah gimana sih mengolah limbah yang tercipta dari dunia industri ini.
Itu kalau kita ngomongin end of pipe ya, end of pipe itu maksudnya terakhiran. Betul. Tapi sebenarnya kita juga bisa mengendalikan itu di depan. Kalau di depan ya kita kayak memberikan, tapi sebenarnya agak sedikit susah kalau yang di depan, karena yang di depan biasanya anak tekim yang Iya. pegang. Karena untuk mengganti komponen-komponen itu, maksudnya kita bisa menggunakan bahan bakar lain dan lain sebagainya. Kalau secara tekniknya, mungkin anak kimia, anak material metalurgi mungkin lebih paham ya Iya, tentang hal betul. itu. Tapi kalau di kita taunya, oh ini masuk, diolah jadi apa, dia mengolah maksudnya produksi jadi apa, punya limbah apa. Nah ini nih anak lingkungan yang suruh Iya. mikir nih, anak lingkungan suruh mikir di situ. Nah itu kita mulai di tahun 2017, angkatan pertama kita ada 10 orang kalau nggak salah waktu itu, di tahun 2017 gitu. 2017. Oke. Ya, itu pertama kali banget. Hmm. Jadi teman-teman, teknik lingkungan itu kita belajar mengenai bagaimana sih merekayasa permasalahan lingkungan yang ada khususnya di Kalimantan Timur, dan gimana sih kita mengolah hasil limbah dari sebuah produksi yang ada pada industri tersebut. Dan ternyata program studi teknik lingkungan ini menjadi program studi yang ke-13 ya, Bu, ya, Iya, dan ke-13. pertama dibentuk di tahun 2017. Iya, kalau di Oke. Balikpapan sendiri, seingat saya ya, Hmm. ini masih minim yang teknik lingkungan. Oh iya, Kalau nggak betul. salah baru kita sama Universitas Balikpapan. Balikpapan, betul, Iya. Bu. Hmm. Mm-mm. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, teman-teman. Jadi, apa sih, Bu, visi dan misi dari program studi teknik lingkungan ini, dan bagaimana hal ini diterapkan dalam kegiatan akademik dan penelitian, Bu? Oke, baik. Nah, jadi kalau visinya ya, ini saya baca aja visi ya, soalnya panjang. Jadi, menjadi program studi teknik lingkungan yang memiliki kompetensi dan prestasi unggul di bidang rekayasa dan manajemen lingkungan menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan tahun 2025. Sebenarnya visi kok 2025 ya Bu, gitu misalkan ya. Visi itu akan selalu kita perbarui, kita akan selalu mengadakan fokus group discussion. Visi ini masih menunjang nggak? Masih menunjang apa yang ada di ITK dan apa yang ada di TL ITK gitu. Sebenarnya visi akan kita ini lagi ya nanti ya. Tapi kita di sini kalau melihat adalah kita memikirkan pembangunan nasional berkelanjutan sampai dengan tahun 2025 saat ini, yang kemudian misinya adalah kita menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan berkualitas, kurikulumnya relevan, kita penelitian yang aplikatif, inovatif, dan kemudian menjalin kerjasama pada pengabdian masyarakat. Ya intinya pada Tridharma ya. Oh, Jadi Tridharma Perguruan pendidikan Tinggi. ya, pendidikan, penelitian dan pengmas Pengmas. gitu untuk di teknik lingkungan ITK sendiri. Nah, tadi kalau bagaimana hal ini diterapkan dalam kegiatan akademik dan penelitian, karena kita mau memiliki kompetensi dan prestasi yang unggul di bidang rekayasa ini ya, berarti kita ini selalu memberikan pendidikan itu, kita tidak hanya, kita sekarang OBE namanya, Outcome Based Education. Jadi kita bukan hanya nih kalau kita ngasih teori gitu kan ya capek ya kalau Iya, dikasih betul. teori terus ya. Betul Makanya banget, Bu. Mas Bilan udah pernah kemana nih? Udah pernah masuk sungai? Udah belum? Sudah ngambil sampel, udara juga. Udara juga ya. Banyak sih, teman-teman. Udah Air, banyak. udara, tanah itu udah. Udah ya, Iya. udah nyemplung kemana aja? Kalau kemarin anak-anak kalau angkatan 2022 kemarin baru masuk sungai. Masuk sungai. Kalau saya kita ngambil sih, Bu, dari atas sih, Bu, dari atas dari atas iya. ya. Oh, nggak masuk sungai. Nggak masuk sih, Bu. Jadi ya Iya. kita merancang studi kasus gitu ya, merancang studi kasus, Jadi kita di sini pengen memberikan pembelajaran itu ya biar kalian nggak ngawang-ngawang aja. Ngawang-ngawang itu apa ya? Hanya membayangkan imajinasi, maka kalian diterjunkan ke lapangannya langsung. Gini loh lapangan. Gini permasalahan lingkungan yang Betul. ada dan caranya untuk merekayasa permasalahan lingkungan itu gimana gitu. Gitu sih kalau dari itu. Oh, itu teman-teman dari visi dan misi dari program studi teknik lingkungan. Semoga teman-teman bisa pahami ya, teman-teman. Untuk teman-teman misalnya yang pengen masuk di program studi teknik lingkungan bisa dipahami seperti itu. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Oke. Apa sih, Bu, yang membedakan program studi teknik lingkungan dari program studi teknik lingkungan lainnya? Dan apa sih, Bu, yang membedakan program studi teknik lingkungan ITK ini dengan
program studi teknik lingkungan yang ada di institut atau universitas-universitas lain, Bu? Oke, baik. Nah, kalau di program studi teknik lingkungan sendiri, yang berbeda dengan teknik-teknik lainnya ya, jadi rekayasa kita memang fokusannya adalah ke lingkungannya memang. Jadi, dan anak-anak teknik lingkungan ini, kalau kita kemarin juga bertepatan nih habis FGD evaluasi kurikulum ya. Oh iya, Pak. Ya, jadi kita di sini kalau anak-anak lingkungan itu diharapkannya adalah orang-orang yang mengerti peraturan perundang-undangan soal lingkungan. Iya, jadi berawal dari peraturan perundang-undangan lingkungan karena kita yang namanya bisa kita compliance ya. Compliance itu berarti kita harus mengikuti peraturan perundang-undangan dari kualitas lingkungan yang ada saat ini, apakah sudah atau mungkin ada perusahaan gitu ya memiliki permasalahan lingkungan. Nah, ini pertama adalah compliance-nya dulu. Sesuai nggak sudah sama peraturan perundang-undangan. Nah, ini anak lingkungan yang membaca hal ini ya. Ini anak-anak lingkungan yang membaca. Nah, setelah compliance atau tidak? Kalau tidak, nah berarti kita baru memikirkan, kita yang ngitung. Berapa sih jumlah emisinya? Makanya kita disebut ada inventarisasi emisi gitu ya. Mas Wildan udah keterima ya, udah nangkep pas pengendalian pencemaran udara ya, kan udah ngitung sendiri ya gimana. Di pencemaran udara, Iya, kemudian di air ada? Waktu itu ya, ada itu nggak? ada sih, Bu, ada. Iya. Menghitung perbandingan kayak misalnya ada sungai itu ketinggiannya berapa, terus Betul. debitnya berapa. Nanti kita Ya. lihat, oh ini kandungan misalnya COD-nya berapa, TSS-nya berapa, seperti itu, Bu. Gitu kan ya. Iya. Nah, jadi kita sebagai anak teknik lingkungan itu selain yang pertama, ini pasti kan ditanya baku mutu gimana. Iya, betul. Sesuai nggak sama baku mutu. Nah, setelah itu baru kita pelajari gimana cara merekayasa pengendalian lingkungannya. Dan itu sih kalau yang perbedaan dari teknik lingkungan. Jadi kita memang fokusnya adalah supaya sebuah produksi atau sebuah apa namanya ya, perusahaan itu dia bisa sustain. Jadi sustain itu bisa apa yang pasti ada byproduct ya. Setiap produk tuh pasti ada byproduct yang nggak kita pengenin ya kan. Nah, ini gimana byproduct ini bisa kita manfaatkan lagi atau kalau misalkan harus dibuang itu tidak mencemari lingkungan gitu sih. Seperti itu ya, Bu. Kalau dari kita, nah kalau yang bedanya sama universitas lain nih itu, kalau dari kita itu di TLITK bersyukurnya adalah kita dikelilingi banyak industri. Mau tambang ada, migas ada, manufaktur ada, waduh banyak banget nih. Dan semua industri itu semuanya butuh orang enviro, gitu. Karena di Balikpapan sendiri lumayan ketat ya soal compliance-nya itu sangat ketat dan sekarang perusahaan-perusahaan itu diminta untuk beyond compliance, artinya dia harus memberikan lebih dari, maksudnya peraturannya udah terpenuhi nih. Nah, dia harus memberikan apa sih, dia punya program apa yang bisa membantu lebih dari itu gitu. Nah, itu dia atau yang enaknya dari program studi teknik lingkungan di ITK ya. Jadi kita mitra industri banyak sekali gitu karena sekitar kita juga udah banyak industri. Iya, betul banget sih, Bu. Iya, dan kita kalau mau dibilang kita di TL ITK sendiri kita ada pengelolaan limbah tambang gitu. Dimana berarti kita mengenalkan nih limbah-limbah tambang. Ya tahu kan di sini banyak tim tambang dan migas ya. Betul banget sih, Bu. Jadi itu sih yang membedakan kita sama TL-TL lainnya gitu. Oke, Bu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu ya. Apa sih, Bu, mata kuliah utama yang diajarkan dalam program studi teknik lingkungan dan bagaimana masing-masing mata kuliah tersebut ini relevan dengan isu-isu lingkungan saat ini, Bu? Oke, nah kalau di TL ITK sendiri ini kita membagi beberapa concern di lingkungan. Jadi yang pertama ada air dan air limbah. Jadi air bersih dan air limbah gitu ya. Air itu bagaimana kita mendapatkan air bersih atau mengelola air limbah agar bisa dipakai kembali gitu ya, atau air limbah agar dia bisa dibuang aja ke lingkungan gitu ya. Dan kemudian yang kedua ada limbah padat dan limbah B3 gitu. Limbah padat dan B3 berarti berhubungan sama sampah, bagaimana perencanaan tempat pengolahan sampah atau tempat pembuangan sampah akhir gitu ya, atau TPS. Atau yang MRF malah ya. Udah dapat belum nih? Sudah, Bu. Udah deh. Dapat Udah MRF, pusing. TPA. Oke. Sudah menjalani semuanya, Bu. Siap. Nah, kemudian yang di udara tadi yang saya bilang di pengendalian pencemaran udara, tadi ada juga sekarang Kak Wildan lagi ambil ya di model dispersi gitu. Matematik banget kan ya kalau udara ini. Makanya nih kayaknya masih jarang yang ambil di udara ya. Dan kemudian ada di lahan tambang tadi yang tentang pengelolaan limbah tambang. Dan kemudian kalau di interaksi manusia dan lingkungan ini kayak
kita mempelajari kesehatan lingkungan, toksisitas dan lain sebagainya. Dan kemudian di manajemen lingkungan sendiri, tentu aja sebagai anak teknik lingkungan harus tahu RKL ya kan, Betul. UKL, UPL, Rintek ya kan, AMDAL. Nah, itu semua ada di bagian manajemen lingkungan. Itu sih Kak. Kalau jadi bagaimana dia berhubungan dengan isu lingkungan, ya berhubungan banget karena kita sudah menyentuh semua elemen ya. Namanya kita anak lingkungan adalah avatar. Avatar, betul iya, banget. ya. Kita ini avatar ya Bu ya jadi. Kak Wildan nggak avatar banget nih. Jadi avatar ini. udah tinggal ini putihnya aja Kak. Betul banget nih Bu. Iya, jadi kita itu sih yang di TL tuh gitu. Jadi kita baginya per konsentrasinya ya. Gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi mata kuliah yang diajarkan di program studi teknik lingkungan ini meliputi tentang air, udara, tanah, manajemen lingkungan, dan juga bagaimana pengelolaan limbah tambang tentunya ya Bu ya. Betul banget. Dan ini sangat cocok sekali concern ya biasa sama keadaan yang ada di Kalimantan. Betul banget nih Bu. Apalagi air dan air limbah ini jadi isu yang sangat-sangat wow di Balikpapan, apalagi ya. Udah berapa kali air mati Kak? Sudah mungkin kemarin tuh sempat hampir seminggu sih Bu. Wah, udah hampir seminggu Iya, ya. Nah, ini yang kita pikirkan di program studi teknik lingkungan ITK itu saat ini ya, air ini bisa didapat dari mana lagi gitu ya. Selain kita harus ngebor, apakah ada pilihan lain selain ngebor gitu ya. Jadi kita di sini tentang air dan filtrasi kita sekarang banyak gitu ya. Jadi kita menggunakan juga potensi daerah gitu. Misalkan kalau dari kami di sini ada misalnya kayak salak gitu ya, kulit salak ataupun biji salak gitu, atau yang dari kayu gaharu yang asli sini. Nah, ini kita coba untuk menjadi filter gitu. Jadi karena air-air yang kita dapatkan juga masih tinggi logam ternyata. Betul nah, gitu. Jadi selain itu juga di air limbah, itu yang lagi hits banget ya. Nah, kalau yang di limbah P3 juga lumayan hits. Kalau limbah P3 biasanya hitsnya di perusahaan. Betul. Iya, banyak banget dipakai di perusahaan gitu ya. Pas KP banyak banget yang ngambil di situ. Itu sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Apa saja sih Bu keahlian khusus yang dikembangkan dalam program studi teknik lingkungan Institut Teknologi Kalimantan ini Bu? Oke, nah kalau kemampuan khusus tadi nggak jauh beda dari mata kuliah yang kita kasih ya. Untuk saat ini kita ada sekitar 4 concern karena yang sudah ada dosen pembimbingnya ya. Maksudnya dosen-dosen di TLITK sendiri juga udah punya pengennya dia di mana gitu, fokusannya dia di mana gitu. Nah, misalkan kayak Bu Ica, Pak Riza, Bu Eka, nah ini mereka concernnya sama Pak Basran juga. Pak Basran sebenarnya di tengah-tengah gitu ya. Concernnya ada di ke air gitu. Jadi waste and wastewater treatment. Jadi air dan air limbah gitu. Ada kemudian di limbah padat dan P3 ada kayak Ibu Nia, Bu Intan, ada Bu Rahmi, Bu Rina. Nah, ini beliau-beliau ini yang lebih fokus ke limbah dan limbah P3. Nah, kalau tentang udara ini karena masih sedikit gitu ya. Udara tentunya hanya saya yang pegang gitu. Tapi akhirnya digabung udara dan K3 gitu. Udara dan K3. Karena saya sendiri punya background pernah kerja di perusahaan selama 3 tahun dulu di Taiwan gitu. Jadi saya paham seluk-beluk, sedikit banyak paham seluk-beluk dari perusahaan itu seperti apa, K3-nya seperti apa. Dan juga karena Bu Asri juga punya pengalaman kerja di perusahaan ya, jadi Bu Asri memegang K3 di bagian K3-nya. Kemudian kita sekarang yang lagi hits itu kita sedang mau ke arah carbon trading nih. Kalau teman-teman ada dengar carbon trading ya, kita sedang fokus ke arah sana sekarang. Kemudian yang terakhir ada biotek dan remediasi. Jadi kalau di biotek dan remediasi ini ada kayak Bu Umi yang backgroundnya ini misalkan kita dari mikroba ini bisa nggak menghasilkan energi nih. Nah, ini fokusannya Bu Umi ini gitu. Nah, kita juga punya beberapa PhD kandidat ya, yang tadi saya belum masukin, saya lupa, mohon maaf tadi saya belum bilang. Ada Bu Mala gitu ya. Bu Mala ini concernnya kalau nggak salah ke arah limbah padat dan P3. Pak Fadli juga, yang Bu Mala ini sedang ada di Glasgow di Inggris. Ya, S3-nya di Inggris. Kalau Pak Fadli ada di Jepang. Ya. Kemudian Bu Marita juga ada di Jepang. Nah, kalau Bu Marita ini lebih ke arah remediasi tanah. Kalau Pak Fadli tadi juga arah limbah padat dan limbah P3, manajemen. Dan kemudian yang tahun ini baru berangkat ada Bu Umi dan Bu Eka. Bu Umi ke Jepang, Bu Eka ke Inggris. Jadi TLITK kalau enggak dari Taiwan, Jepang, Inggris. Betul banget.
Begitu. gitu. Jadi teman-teman untuk keahlian khusus yang dikembangkan Hmm. dalam program studi teknik lingkungan itu tentunya dari air bersih, air limbah, kemudian limbah padat, limbah B3 maupun K3 maupun udara Iya, juga ya Bu udah ya. juga ya. Jadi banyak banget keahlian khusus yang Hmm. bakal dikembangkan di program studi teknik lingkungan ini. Oke Bu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Hmm. Apa saja sih Bu peluang untuk mahasiswa teknik lingkungan misalnya kayak mengikuti program kampus Merdeka, kan ada kayak pertukaran pelajar, MSIB, kampus mengajar maupun program pertukaran ke luar Hmm. negeri atau ISMA Bu. Ada Hmm. nggak sih Bu peluang-peluang untuk mahasiswa teknik lingkungan Oh, mengikuti program itu? banyak sekali. Jadi kalau di program studi teknik lingkungan ITK sendiri memang sebenarnya ya kita memang sebenarnya tergantung mahasiswanya mau aktif atau enggak ini Iya, ya. betul banget. Tapi sebenarnya kalau dari TLITK sendiri kita sangat-sangat memfasilitasi. Nah, contoh paling dekat adalah dari Kak Wildan yang Iya. sudah pernah merasakan UPN Jatim ya Kak. Iya, betul banget nih Bu. Untuk Eh, pertukaran Pertukaran pelajar. pelajar. Oke. Nah, terus kemudian dari kakak tingkatnya Kak Wildan ada yang pertukaran pelajar tapi lebih ke arah dia karena pas itu pandemi ya, jadi online. Jadi Kak Iin itu pernah mengambil mata kuliah di Doana University USA gitu. Nah, terus kemudian kalau dari studi independen saat ini ada di tahun angkatan 2020 ya, berarti kakak tingkatnya juga ya. Iya, betul. Ini ada Kak Arman yang sedang studi independen. Jadi studi independen tuh gimana? Jadi di perusahaan itu ada bagian QHSE. Nah, di mana di bagian QHSE ini nanti mereka mengajarkan QHSE di perusahaan itu gimana sih gitu. Nah, itu langsung diajarkan ke kita ke mahasiswa yang mengikuti MSIB MSIB. tadi. Nah, jadi setiap angkatan selalu ada dan Selalu kita ada. selalu dukung. Betul banget sih. Mungkin Ya, dari angkatan atas sampai bawah itu pasti ada ya Bu ya. ada Betul dari banget. 2018 itu ada. 2018 tapi kebanyakan magang ya, Magang. baru magang. 2019 juga magang, masih yang mendominasi. 2020 ada studi independen, 21 pertukaran pelajar. Terus kemudian anak 2022, nah kita tunggu nih ya. Iya, kita tunggu nih. Kita Kontribusi tunggu. dari Kita angkatan tunggu 22 sampai kontribusi. seterusnya. Iya, tapi kalau dari TL sih, kalau dari TLITK sendiri kita akan pasti dukung. Jadi kalau misalnya ada informasi apa mengenai MSIB kita pasti share. Kita banyak banget. Jadi karena tadi setiap perusahaan pasti punya QHSE gitu ya. betul. Jadi tidak hanya HSE, hanya health and safety aja, tapi environment-nya juga ada. Jadi pasti mereka butuh gitu. Jadi sekarang terbuka lebar untuk anak-anak TL ini magang, kerja praktik dan lain sebagainya itu masih terbuka lebar. Oke, jadi teman-teman, yang penting kita mau keluar aja sih dari zona nyaman ya Bu ya. Iya, Gimana kita mau betul. keluar supaya kita bisa menambah relasi, Iya, pengalaman betul. tentunya. Karena kan kita kuliah juga pasti butuh ilmu, butuh pengalaman, relasi juga tentunya Bu ya. Betul. Nah, kalau tadi yang pertukaran pelajar dalam negeri ada juga nih yang ke TL ITB gitu, ada yang ke Singapura Bangsa. Jadi kita nggak menutup kemungkinan teman-teman masuk TL ITK tapi masih bisa merasakan TL-TL yang lain gitu ya dari Betul banget. pertukaran pelajar. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri tentunya. Betul. Kalau ISMA ya Oke. kita harus dukung ISMA ya. Gitu. Oke. Oke. Oke, baik Bu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Apa sih Bu? Apa saja program magang atau kerja praktik yang tersedia untuk mahasiswa Teknik Lingkungan Institut Teknologi Kalimantan ini, Bu? I see. Yang tersedia tuh banyak sekali. Kalau menyambung yang pertanyaan yang tadi ya, kita banyak banget di perusahaan tuh pasti punya QHSE. Tapi kalau mau data detailnya ya, ini kita ada beberapa mahasiswa yang sudah sedang magang nih saat ini ada 2 ya. Ada Profifah dan ada Arif ini. Dan ini mereka sedang magang di yang Arif sedang magang di Pupuk Kalimantan Timur ya. Nah, PKT. kalau ya di PKT. Nah, ini kebetulan juga yang Arif ini sedang menyusunnya adalah dokumen rencana aksi mitigasi. Nah, ini yang berhubungan dengan carbon trading tadi nih ya. Wah, jadi hits banget kan, jadi lagi hits banget. Nah, kalau yang seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya, Kak Wildan, kita ada 2018 ini angkatan pertama yang ngambil magang di PT Semen Gresik. Ada Kak Cae ya. Ada pernah ketemu nggak? Pernah. Oh pernah ya, pernah ketemu ngobrol Kak Cae juga. ya. Oke. Nah dari Kak Cae itu ada di tahun 2018, di tahun 2019 ada Kak Zidan ya, mantan Kahima ya, Kahima TL. Nah itu dia juga pernah di PT Sier, jadi di Surabaya ada 1 tahun kayaknya. Iya. Dan itu full kita fasilitasi untuk konversi 20 SKS di TL gitu.
20 SKS per semesternya. Jadi kayak di total ada 40 semester. Terus habis itu kalau bertanya, "Loh, Bu, kok boleh?" gitu ya. Boleh kalau misalkan nih mitra magangnya memang butuh kembali. Kak, butuh lagi nih bantu-bantu 1 semester. Oke, berarti 1 semester lagi kita carikan konversi padanannya lagi gitu. Nah, terus di 19 ada Kak Zidan, ada Kak Kamara. Oke, dan kemudian di 2020 ini yang magang kayaknya magang mandiri sih ya. Nah, selain kita magang itu dari MSIB yang memang resmi, kita magang itu juga ada yang namanya magang inisiasi prodi. Jadi kita nih menginisiasi nih, kita punya kerjasama ya, namanya kita punya mitra kerjasama sama perusahaan, di sana butuh nggak mahasiswa magang gitu. Nah, nanti kalau butuh mereka langsung menghubungi kami, dan kami langsung hubungkan ke mahasiswa TL nih, siapa nih yang mau berminat gitu ya. Biasanya kita share di WA grup kita ya kan, ini ada yang mau berminat daftar nggak. Nah, nanti kalau ada yang berminat kita menjadi penjembatan antara mahasiswa kami dengan si mitranya butuh apa gitu. Nah, itu akan kita fasilitasi juga. Jadi untuk potensi magang ini besar sekali ya Kak. Hampir setiap tahunnya, setiap semesternya kayaknya ada aja yang magang gitu ya. Entah itu dari MSIB atau magang yang diinisiasi sama prodi sendiri gitu. Nah, kayak gitu sih Kak. Oke, kalau untuk kerja praktiknya nih Bu, biasa teman-teman mahasiswa teknik lingkungan ini kemana aja sih Bu biasanya kalau untuk kerja praktiknya itu Bu? Beragam. Beragam ya Bu? Tapi kalau kerja praktik memang jarang sih masih yang menyasar Jawa ya. Karena kalau di Jawa tuh harus kayaknya 1 tahun sebelum KP itu dimasukkan gitu ya. Tapi kalau di Balikpapan sendiri memang masih banyak industri ya. Jadi banyak banget dari mulai di Bontang juga ada, yang di Sangatta juga ada gitu ya. Dari kerja praktik nih yang saya pernah tanda tangani ya, yang paling banyak DLH gitu ya, DLH Balikpapan. Kemudian ada juga yang ke rumah sakit. Nah, ini agak bingung ya, kok TL ke rumah sakit? Nah, jangan salah gitu ya. Jangan salah. Limbah rumah sakit, limbah B3 ada, limbah padatnya ada, dan kita masih harus mengolah itu ya, limbah cairnya juga ada gitu ya. Dan itu bebannya ada di anak lingkungan juga nih untuk mengolah itu. Jadi di RS juga ada. Kayak rumah sakit Restu Ibu itu juga ada, kita ada yang kerja praktik di situ. Kemudian di ini ke Kaltim Primakol KPC. Nah di KPC di Sangatta itu juga ada. Kita sudah ngirim berapa tahun ini ke KPC ini, pasti ada aja di KPC. Di PKT juga sebenarnya selain magang kita juga sering ngirim untuk yang ke kuliah kerja praktik ya. Di kerja praktik itu, terus kemudian ini ada lagi yang paling baru, ini karena banyak konstruksi ya, konstruksi berjalan gitu ya. Nah ini juga kita beberapa ada di perusahaan konstruksi sih gitu. Ada kerja praktiknya di sana. Oke, jadi banyak banget ya teman-teman untuk mahasiswa teknik lingkungan nih dari angkatan 2018 hingga angkatan ke bawah-bawahnya, seterusnya itu mengikuti program magang yang MSIB maupun magang independen ataupun juga kerja praktik di perusahaan-perusahaan yang ada di Balikpapan maupun di luar Balikpapan, seperti itu teman-teman. Jadi kita masuk nih Bu ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagaimana sih Bu keterlibatan mahasiswa teknik lingkungan dalam proyek-proyek pengabdian masyarakat ataupun penelitian yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan di sekitar Kota Balikpapan ini Bu? I see, oke. Kalau ya kita anak lingkungan pasti harus tentang lingkungan gitu ya. Jadi kalau di Pengmas sendiri kita sering mengadakan ini acara sosialisasi promosi yang dibalut juga dengan kita memberikan kembali ke lingkungan di Balikpapan, yaitu melalui Enviro Go Save Earth. Ini sudah volume yang kedua, kita mulai dari angkatannya Kak Wildan ya yang memulai ini, memulai Enviro Go Save Earth gitu kan ya. Jadi kita yang lalu kita tanam pohon di salah satu SMP ya. SMP 24 Bu. 24 ya. SMP 24 yang di tahun ini kita ada di hutan kota Iya, hutan kota Balikpapan yang di Ring Road ya Bu ya? Iya, yang di Ring Road itu. Nah, itu. Nah, untuk yang Pengmasnya jadi ke arah situ, dan itu kita selalu menggait juga perusahaan yang CSR-nya fokusannya juga ke enviro gitu ya, ke lingkungan maksudnya. Jadi kita nggak hanya sendiri, biasa di Enviro Go Save Earth itu bersama juga dengan perusahaan mitra lain yang mau bersama-sama berkolaborasi mengembalikan ke lingkungan gitu kan ya. Nah itu salah satunya di situ. Kemudian kalau dari KKN sendiri kita ada kuliah kerja nyata yang merupakan mata kuliah wajib di ITK, semuanya pasti dapat, nggak hanya anak TL gitu ya.
Nah, tapi kalau anak TL sendiri KKN-nya kemana? Biasanya bikin biopori, hidroponik gitu ya. Kita sendiri juga pernah tuh dari dosen kita tuh ada yang didanai PF Muda. PF Muda dari Pertamina Foundation. Nah, ini beliau-beliau ini memberikan filtrasi air gitu. Oh, ya, Jadi filtrasi air. iya, Iya. bikin tower gitu ya. Betul, Kalau nggak betul. salah temennya Kak Iya. Wilda atau Kak Kebetulan Wilda juga. kebetulan saya, Bu. Kak Wilda ini memang berarti kayaknya harusnya saya yang jadi ininya ya. Saya jadi MC-nya. Kak Wilda nih yang ngisi nih. Bangga, Bu. Iya, jadi Iya, keren banget. jadi kemarin tuh Bu kita ikut pengabdian masyarakat, kebetulan terdanai sama PF Muda kan Bu, Iya. Pertamina Foundation. Jadi kemarin kita buat filler air dengan tenaga surya di Oke. Sungai Merdeka kilometer 36 Bu. Iya, Nah, jadi boleh. di situ kita gimana caranya untuk air asam tambang ini kita filter menjadi air yang bisa sesuai dengan standar baku mutu dan bisa dipakai Jadi untuk sumber- masyarakat sekitar itu Bu. sumber air baku ya, Iya, sumber air baku. Jadi alhamdulillah sih sudah selesai Bu, sudah selesai juga. Alhamdulillah sudah terlaksana juga banyak teman-teman yang KKN Bu di sana Bu. Kan kemarin kita dilanjutkan. Oke. Kemarin kita ke air asam tambang, mungkin teman-teman yang kayak budidaya lombok, lele. Jadi hidup Bu. Jadi kayak kita tuh I rencana see. kemarin tuh mau kayak bangun desa binaan gitu sih Bu. Udah jadi desa binaan di ini ya. ITK Oh, khususnya. mantap. Iya, berarti itulah jadi, Iya, jadi banyak. belajar dari Kak Wildan juga banyak ya. Iya, jadi banyak banget sih Oke. teman-teman. Oke. Oke, mungkin itu ya tadi teman-teman mengenai proyek-proyek pengabdian masyarakat ataupun penelitian yang dilakukan teman-teman mahasiswa teknik lingkungan maupun juga dosen berkolaborasi dengan mahasiswa dengan dosen untuk mewujudkan suatu mengurangi permasalahan lingkungan yang ada di Kota Balikpapan khususnya. Kemudian nih Bu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bisa jelaskan nggak Bu, gimana sih Bu prospek kerja dari mahasiswa teknik lingkungan itu Bu? Oke, jadi kalau kita lulus dari program studi teknik lingkungan ITK sendiri ya, bukan ITK juga sih. Sebenarnya kalau PSTL secara umum atau program studi teknik lingkungan secara umum itu kita bisa masuk ke berbagai lini ya. Maksudnya yang kalau mau lanjut ke akademisi oke, mau lanjut ke konsultan lingkungan juga oke, atau mau di NGO atau kita ambilnya ke arahnya tadi kalau mau kerja di perusahaan QHSE tadi. Jadi kalau di QHSE Bu, emangnya dapat nih HS-nya, health and safety-nya gitu kan ya, dapat. Kita ada mata kuliah namanya kesehatan dan keselamatan kerja ini ya, K3. Jadi secara K3 secara umumnya dapat, secara pengelolaan lingkungan ya dari mata kuliah yang lain itu juga dapat. Nah, jadi di QHSE itu sekarang banyak banget ya anak-anak kita yang udah di sana nih ada di 2018 ada banyak yang ada di Kilang Pertamina. Ada yang Pertamina Port ya, yang Tanjung Batu, yang di Shore Base, ada yang di Kilang Pertamina. Dan kemudian ternyata yang kemarin nih kita ketemu juga alumni sudah masuk di Komatsu. Jadi yang itu tadi saya bilang ya, nggak hanya QHSE, ternyata tidak hanya di ya tambang migas enggak. Ya ternyata di manufakturnya sendiri juga butuh orang enviro gitu. Nah ini kemarin jadi kayak berarti ada banyak sekali sebenarnya. Banyak banget ya. Jadi dari kakak-kakak alumni nih banyak banget ya Bia masuk-masuk baik non migas, manufaktur dan lain-lain sebagainya tuh Bia. Betul. Kalau di konsultan sendiri juga ada dan beliau sekarang kerjanya di Surabaya. Surabaya. Iya, ada Kak Indah di angkatan pertama nih 2017. Gitu. Ada di Surabaya. Ada yang kerja di Surabaya. Nah, nanti yang lain-lain ya. Tadi mau ngejelasin di mana. Iya, betul. Kerja di proyek-proyek yang sekarang banyak juga nih. Proyek IKN nanti yang ikut. Ada salah satu anak wali saya sendiri dulu juga. Ada kerja di proyeknya IKN, jadi HSE-nya juga. Ada juga yang kerjanya di proyek tolnya IKN gitu. Ada yang di proyek RDMP-nya juga ada. Memang. Jadi kayak kemarin sih ada yang cerita bahwa aduh Bu, kalau saya atasan saya ngomongnya bahasa Korea Bu. Luar biasa ini ya. Jadi bisa berbagai banget. Iya. Jadi prospek kerjanya dari anak TL apalagi di Balikpapan ya. Jadi sangat luas ya Bu ya untuk prospek kerjanya ini Bu. Prospek kerja sangat luas sekali lulusan dari teknik lingkungan ITK gitu. Kan teman kita udah banyak dikenal juga di mana-mana gitu. Betul Sudah banget. mulai dikenal. Sudah mulai dikenal oleh banyak orang ini Bu. Iya, betul. Nah, itu. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Oke. Apa saja sih Bu metode pembelajaran praktis yang diterapkan dalam program studi teknik lingkungan ini untuk meningkatkan keterampilan mahasiswanya? Oke, kalau yang secara praktis yang tadi kita pernah bahas di awal-awal ya Kak ya, bahwa kita di sini itu fokusnya adalah outcome based. Jadi kalau misalkan nih kayak
saya dulu pernah ngajarin pengelolaan limbah tambang ya. Saya tahu itu isinya peraturan-peraturan yang banyak banget. Akhirnya karena biar kelasnya lebih hidup, biar kelasnya lebih nggak hanya dari saya yang kasih materi gitu ya, itu saya bawa dalam proses seperti debat. Jadi saya kasih debat gitu, dan itu lebih lebih apa ya, kakaknya akan lebih nyaman gitu karena dia akan fokus mencari Betul. dia dan kemudian didebatkan di situ. Iya. Nah, itu salah satu caranya ya. Dan kemudian yang tadi saya bilang juga ada studi kasus, ada project base. Kalau project base itu berdasarkan proyeknya mau bikin apa kita, atau yang problem base gitu ya. Misalkan nih problem yang memang dialami di perusahaan. Jadi di TK ini kita menjembatani antara dunia akademik dan dunia industri. Gitu. Jadi kemarin kalau ada industri nih, kayak kemarin ada fly ash gitu kan ya, ada fly ash. Ini nggak tahu nih mau dimanfaatkan apa. Nah, akhirnya masuk Bu Intan untuk membuat brick ya. Iya, Bukan eco brick paving namanya. paving block. Iya, sorry, Iya, paving block. paving Saya block. ingetnya eco brick kalau di saya. Oke, Paving block. jadi paving block dari fly ash gitu kan. Jadi kita sering kayak gitu. Jadi bahwa kita perusahaan butuh apa, dan itu sebenarnya yang bagus kayak gitu ya, bahwa dunia akademisi harus ada jembatan dengan dunia praktisnya. Praktis butuh apa, kita telitikan gitu. Itu yang sekarang dikembangkan di TLITK. Ya, di TLITK sering sekali sekarang kita, ini perusahaan butuh apa, kita yang menelitikan. Nah, nanti ajak mahasiswanya gitu kan ya. Mahasiswanya belajar dan kemudian meneliti bareng. Nah, baru hasil penelitian itu kita juga akan masukkan di RPS, rencana pembelajaran semester di TLITK sendiri. TLITK, oke. Jadi metode pembelajaran ini bukan hanya teori saja, Nah, tapi banyak juga kita langsung terjun ke lapangan, mengatasi permasalahan itu gimana. Jadi supaya mahasiswa ini berpikir kritis ya Bu ya, berpikir kritis. Gimana sih mengatasi permasalahan yang ada dengan cara yaitu ya terjun ke lapangan, terus menganalisisnya gimana-gimananya. Betul. Ya, kemampuan analisis ini paling penting kalau menurut saya, kemampuan analisis. Karena kadang kita nih belajar nih teorinya tahu nih, tapi pas sudah nyampe di lapangan ketemu masalah, ini gimana ya Bu? Loh, kayak kalau udah kayak gitu saya, ayo sini kita obrolin nih, ini kayak gini, gimana nih problem solvingnya? Kalau kayak gini, dampaknya gimana? Nah, gitu. Jadi kita keseringannya di situ sih. Oke. Dan dosen-dosen TLITK semuanya rata-rata punya pengalaman industri ya. Jadi mereka tahu bagaimana kita ke dunia nyatanya gitu. Banyak proyekan juga. Oh iya, betul banget. Banyak proyekan yang bisa dibagi dengan, maksudnya pada saat setelah proyek gitu ya, kita dapat ilmu apa yang baru ya, kita share lagi juga di mata kuliah di kelas. Oke, betul banget Bu. Jadi dosen ini juga mantan dari industri-industri ya Bu ya. Iya, jadi punya jadi pengalaman di punya industri, pengalaman jadi industri. langsung dibagikan juga langsung ke mahasiswanya. Jadi mahasiswa ini nggak bingung. Jadi pas di industri kita mau gimana sih Bu? Iya, Jadi betul. kan sudah ada pengalaman dari dosen-dosennya. Iya, Jadi betul. oke, baik Bu. Kita juga punya dosen praktisi. Oh iya, dosen praktisi betul banget nih Bu. Betul. Ya kan sekarang lagi diajar ya, Iya, dosen lagi diajar. praktisi ya. Nah, jadi kita juga membuka, kita juga ada mendaftar di praktisi mengajar. Jadi kita juga merasa bahwa ya dunia industri harus masuk juga di dunia pendidikan gitu kan. Beliau-beliau yang ada di praktisi bisa memberikan yang real, nyata. Nah, itu lewat apa? Lewat kuliah tamu juga bisa, lewat kuliah lapangan kita yang datang, atau ya beliaunya mengajar di TK gitu. Nah, jadi kita menjembatani teorinya gini, prakteknya gini, ya gitu sih. Oke, baik Bu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagaimana sih Bu kurikulum teknik lingkungan ini dalam mencakup pendidikan tentang energi terbarukan dan efisiensi energi ini Bu? Oke, kalau energi terbarukan dan efisiensi energi, yang saya tahu kita sudah punya mata kuliah pilihan ya, teknologi energi terbarukan gitu kan ya. Dan kemudian tapi sebelum mata kuliah pilihan itu ada mata kuliah wajib di mana kita ada teknologi bersih gitu kan ya. Nah, dan juga di beberapa mata kuliah yang saya tahu pasti sudah ada yang pengendaliannya, bagian pengendaliannya emisinya ya, tidak hanya dari udara, ada air dan juga tanah. Nah, ini di sini kurikulum kami memang dibuat untuk kita lebih ke arah sustain gitu ya. Jadi kita mau memberikan atau memiliki produk ya nggak apa-apa, kita produk, tapi bagaimana produk itu sustain dan ramah lingkungan gitu kan ya. Nah, itu kita lebih fokusannya ke arah sana sih saat ini memang gitu. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Iya. Ini udah terakhir belum sih Kak? Terakhir banget nih Bu. Terakhir Ini ya. terakhir ya teman-teman. Jadi pertanyaan terakhir yaitu apa peran teknik lingkungan dalam pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini, Bu? Oke, dari SDGs, ayo yang tahu ada berapa? SDGs itu Ada ada berapa ya? berapa ya? Ada berapa ya? 17 ya, Bu ya? Iya. 17. Nah, ini dari beberapa SDGs yang kita pakai di sini, kayak salah satunya di climate change gitu ya. Nah, cuman di climate change ini memang kita agak masih belum menyentuh ke arah advanced climate change ya, masih di arah memperkenalkan menghitung emisi GRK gas rumah kaca gitu ya. Itu yang salah satu penyebab dari climate change gitu kan contohnya. Terus kemudian ada yang di bagian untuk air, sanitasi. Nah, itu kita juga concern di situ gitu ya. Kita ada mata kuliah yang ke arah sana, apalagi di air ya. Iya, betul. Konservasi air ini sangat-sangat banyak ya. Kalau di TLITK sendiri memang kayaknya ada 50% orang, 50% dosennya yang concernnya ke arah air gitu ya. Karena itu yang hits juga di Balikpapan, kita butuh air bersih gitu. Jadi kurikulum kami juga dibangun berdasarkan kebutuhan dari sustain ya, daripada sustain di lingkungan gitu ya. Jadi kita memberikan peran nyata gimana kita bisa, ya nggak apa-apa kita punya produksi, tapi kita gimana biar produksi itu berjalan terus dan kemudian kita minim limbahnya ke lingkungan, atau justru malah limbahnya ke lingkungan ini kita pakai gitu kan, kita pakai untuk diputar lagi gitu kan ya. Nah, itu sih tentang TLITK. Oke, itu dia teman-teman untuk podcast episode pertama kita, yaitu Environis, mengenali tentang seputar teknik lingkungan Institut Teknologi Kalimantan. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Yani sudah hadir di podcast kali ini berbicara tentang teknik lingkungan ITK. Tadi sudah ngejelasin tentang gimana mata kuliah teknik lingkungan, sejarah berdirinya teknik lingkungan, dan dosen-dosen yang ada di prodi teknik lingkungan ITK itu gimana-gimana, concernnya fokusnya kemana, ada air bersih, air limbah, limbah padat, limbah B3, K3, dan juga udara tentunya. Jadi banyak banget nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pengen masuk nih di program studi teknik lingkungan, jadi itu tadi dia pembelajaran-pembelajaran yang harus dipelajari di teknik lingkungan. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau misalnya mau masuk teknik lingkungan langsung aja ke Institut Teknologi Kalimantan. Tentunya akreditasinya juga ya Bu ya. Akreditasinya gimana Bu? Akreditasinya nih, wah kita kemarin baru naik dari baik menjadi baik sekali. Keren banget. Iya nih, jadi kita untuk alumni-alumni yang saat ini sekarang sudah ada di baik sekali. Baik gitu, sekali. Dan kita akan selalu berproses untuk bisa menjadi yang TLITK yang unggul gitu ya. TL yang unggul kita bersama-sama. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Teman-teman, see you the next episode podcast kali ini. Dadah. See you.